Saya ingin menjelaskan kepada Anda dampak dari sebuah perang yang juga bisa berakibat pada perubahan. Salah satu perang yang terkenal di dunia itu adalah Perang Salib. Ini adalah sebuah perang yang ditandai, kenapa disebut Perang Salib? Karena tentara-tentara dari Eropa itu menggunakan tanda. Ya, tandanya itu adalah salib. Mereka berasal dari berbagai kerajaan di Eropa yang diundang atas permintaan Kaisar Alexis, Kaisar Romawi yang merasa terdesak oleh pasukan Islam, kemudian minta bantuan kepada Paus Urbanus, dan Paus Urbanus kemudian menghubungi para raja di Eropa, dan kemudian raja di Eropa mengirimkan pasukannya untuk membantu Bizantium. Apa daya, ternyata Bizantium yang sudah di backup oleh tentara salib dengan pasukan lebih dari 40.000 orang menurut sejarah, ternyata tetap saja Bizantium akhirnya jatuh ke tangan pasukan Islam, dan walaupun saat itu hanya dikuasai oleh 15.000 orang. Perang itu sendiri sebetulnya belakangan diyakini oleh para ahli sejarah sesungguhnya bukanlah perang agama. Walaupun oleh banyak kaum tertentu itu dianggapnya sebagai perang agama yang dampaknya masih terasa sampai sekarang. Bagi para sejarawan dan ilmuwan menemukan bahwa ternyata itu tidak lebih dari sebuah perang untuk memperluas daerah kekuasaan. Perang itu sendiri berlangsung cukup lama. Ada yang menyebutnya itu berlangsung 6 kali. Ada yang menyebut 7, 8, bahkan 9 kali. Ini adalah perang yang dilakukan bertahap-tahap terus-menerus antara abad 11 sampai abad 14 yang kemudian memicu di Eropa munculnya Renaissance, perubahan besar-besaran berbasiskan ilmu pengetahuan. Mengapa perang ini bisa memicu perubahan walaupun kemudian tentara salib kalah di Bizantium? Jawabnya sederhana saja. Lagi-lagi ini adalah karena perang untuk merebut daerah kekuasaan, dan disitulah terjadi pertemuan dua budaya antara barat dengan timur, dan para pedagang seperti biasa. Namanya pedagang, mereka umumnya adalah tidak untuk berperang. Para pedagang cenderung lebih kompromi, lebih cenderung untuk berbagi budaya, menyebarkan kebudayaan, menyesuaikan dengan kebudayaan, dan mereka orang pesisir bukan orang pedalaman. Orang-orang pesisir punya kecenderungan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Dan kita saksikan sejak saat itulah kemudian orang-orang barat mengerti ada daerah yang namanya India. Disitulah pusat rempah-rempah yang pada saat itu kemudian memicu pasukan dari Eropa untuk mencari di mana letak India. Kemudian juga kita ketahui timbullah jalur perdagangan. Para pedagang Arab kemudian menemukan jalur atau pintu untuk berdagang dengan orang-orang di barat. Mereka mulai memperkenalkan rempah-rempah kepada orang di barat. Selain terjadi pertukaran perdagangan, jalur-jalur perdagangan muncul, apakah itu di daerah Italia sampai ke Florence, ya. Kemudian juga terjadilah pertukaran ilmu pengetahuan. Matematika atau aljabar yang dulu digunakan atau berkembang pesat di Mesir. Kemudian juga dipelajari sampai ke Eropa, bahkan ilmu kimia yang dulu sangat begitu kuat di Timur Tengah. Dan kemudian dipelajari menjadi lebih saintifik lagi di Barat yang memicu Renaissance. Pertemuan antara Barat dan Timur dari Perang Salib itu kemudian memicu perubahan besar di Eropa. Dan tentu juga terjadi pemicuan besar di Timur Tengah, di Asia dan sekitarnya. Yang jelas perdagangan kemudian menjadi meluas dan kemudian akhirnya dunia menyaksikan di abad 21 sebuah era globalisasi. Kalau Anda datang ke Rumah Perubahan, maka Anda akan menyaksikan di depan gedung utama, Anda akan menyaksikan ada 2 patung Ganesha. Ya, Ganesha yang sering Anda lihat di ITB misalnya. Di depan kampus ITB juga ada patung Ganesha. Diceritakan dalam mitologi Hindu, Ganesha adalah putra dari Dewi Sri Parwati bersama dengan dewa yang sangat dihormati dalam mitologi Hindu, yaitu Dewa Shiva. Tetapi suatu ketika Sri Parwati yang hendak mandi tidak menemukan ada penjaga yang bisa menjaga dalam rumahnya. Dan akhirnya dia memanggil putranya, Ganesha. Hendaknya kau menjaga aku, menjaga di rumah ini dan melarang siapapun untuk masuk. Tapi ketika Dewi Sri Parwati sedang mandi, ternyata yang datang adalah ayahnya sendiri, Dewa Shiva. Dan Dewa Shiva pun dilarang masuk oleh Ganesha. Yang akibatnya Dewa Shiva tentu marah pada anaknya. Dan akhirnya dia dipenggal kepalanya. Tetapi ketika Dewi Sri Parwati kemudian keluar, marah Dewi Sri. Karena anaknya yang sangat dicintai itu, yang setia menjaga dirinya yang hendak mandi itu,
justru dipengal oleh ayahnya sendiri. Karena dimarahi, maka Dewi Sri Parwati kemudian menuntut kepada suaminya agar bisa memasang kembali. Pada saat itu dipercaya kalau kepala diputus, dipasang kembali maka dapat hidup kembali. Dan ternyata tidak ditemukan. Dan akhirnya kemudian Dewa Siwa berjanji, saya akan memasangkan kepala pada makhluk yang pertama kali saya melihat. Ditunggu-tunggu tidak ada manusia yang lewat. Dan akhirnya kemudian muncullah seekor gajah pengawal. Dan kemudian Dewa Siwa memenggal kepala gajah itu dan memasangkan kepada Dewa Siwa, kepada Ganesha. Dan akhirnya kemudian Ganesha hidup kembali. Dan Ganesha tidak pernah menyesal, tidak pernah dendam. Tetapi juga ada simbol lain di sini. Simbol ini adalah mempunyai 4 buah tangan. Yang masing-masing tangan mencerminkan simbol masing-masing. Simbol yang pertama, di tangan sebelah kiri di sini ada lontar. Kalau sekarang di beberapa tempat itu dipakainya adalah buku teks atau ilmu pengetahuan. Lontar atau buku teks ini adalah sumber ilmu pengetahuan. Kalau kita hendak melakukan transformasi atau perubahan, hendaknya kita menggunakan pengetahuan. Kita saksikan ada banyak sekali orang yang meninggal atau wafat karena melakukan perubahan. Dan kita memerlukan pengetahuan untuk mengatasi berbagai rintangan. Selain ada lontar atau pengetahuan, di sini juga ada sebuah cawan suci yang kadang-kadang digambarkan dengan menggunakan tasbih dan lain sebagainya. Artinya apa? Sekalipun Anda berpengetahuan, hati Anda, jiwa Anda, itu juga haruslah suci, harus bersih. Siapapun melakukan perubahan, sekalipun dia begitu kuat, sekalipun dia begitu berpengetahuan, tapi kalau hati tidak bersih, atau barangkali dia terlibat dalam korupsi, maka dia dapat dengan mudah digulung oleh perubahan itu. Oleh karena itu perubahan harus didasari oleh nilai-nilai yang memadai. Dan yang menarik adalah kapak yang saya sangat sukai. Di sini ada kapak. Kapak adalah alat untuk mengatasi rintangan. Oleh karena itu maka Ganesha seringkali juga disebut sebagai dewa untuk mengatasi segala rintangan. Anda ketahui ada banyak rintangan yang harus kita atasi. Apakah itu resistensi, cara berpikir lama, orang-orang yang belum bisa melihat, orang-orang yang berpolitik untuk menyingkirkan Anda, orang-orang yang tidak bersedia kenikmatannya berubah atau pindah, atau mereka yang sudah terbelenggu oleh zona nyaman. Anda akan menghadapi banyak rintangan dan ini adalah dewa yang dikenal dengan dewa mengatasi rintangan. Sementara di tangan kanan belakang, walaupun kadang-kadang yang dipegang adalah tasbih atau benda yang lain, ya, yang menggantikan seperti yang tadi saya sebutkan di tangan depan, kadang-kadang ini bertukar. Di tangan depan juga bisa terjadi itu adalah gading yang patah. Diceritakan dalam mitologi ini karena Dewa Ganesha pada suatu ketika terlibat perang atau memimpin perang dan gadingnya patah. Saya menafsirkan seorang pemimpin perubahan tidak mungkin akan mulus. Seorang pemimpin perubahan pasti akan menghadapi hambatan-hambatan dan itu adalah bentuk pengorbanan. Oleh karena itulah secara keseluruhan keempat tangan ini kita sebut sebagai tokoh perubahan, simbol perubahan. Di samping gajah sendiri memiliki filosofi lainnya. Belalainya yang panjang, mencari makan atau informasi atau data cukup jauh. Matanya kecil, melihat sedikit tetapi daya ingatnya cukup besar. Dahinya begitu lebar, telinganya begitu besar gajah, artinya banyak mendengarkan. Di sisi lain perutnya buncit, karena dia adalah anak kesayangan Dewi Sri Parwati yang banyak diberi makan. Tetapi dia menduduki tikus di bawahnya. Tikus itu adalah lambang kerakusan yang artinya harus ditaklukkan. Kerakusan harus ditaklukkan. Karena tikus bisa memakan apa saja. Dan untuk itu harus diduduki, harus ditaklukkan. Inilah Ganesha, simbol perubahan.